Halo guys, kali ini aku akan bahas LC Mining ya. Sebenarnya LC Mining ini ya aku bilang cukup sukses ya di Ponzi karena udah berapa bulan ya di LC Mining dan beberapa akun juga kayaknya udah balik modal gitu loh. Tapi makin kesini ya malah makin tahu lah kalau misalnya kalian emang mentor biasanya tekanannya tuh makin gede. Tapi ya namanya juga Ponzi, ya kalian harus sadari itu teman-teman. Ponzi itu ya ini bedanya MLM sama Ponzi. Itu kalau Ponzi itu kan mereka ada produk yang menghasilkan. Nah, produk yang menghasilkan itu uangnya dari mana? Ya uangnya dari orang yang baru join. Karena mereka nggak punya istilahnya sesuatu hal. Kayak beda dengan Metaverse. Metaverse itu MLM gitu loh. Kenapa saya bilang Metaverse MLM? Ya gara-gara gini, Metaverse ketika Anda ngundang 6 orang dan 6 orang itu harus depo. Deponya apa? Untuk membeli produk itu DAI. Produk level 1, produk piringan 1 dan itu diisi oleh 6 orang. Anda modal 100.000 ketika main MLM dan Anda harus ngundang 6 orang. Itu di main Metaverse lah, Metaverse. Dan 6 orang itu harus beli 100.000. Anda dapatnya berapa? 300.000. Aplikasi dapat nggak? Dapat. Aplikasi dapat berapa? Dapat 300. Bagi kayak gitu, mereka nggak ngeluarin produk, enggak. Beda Metaverse sama ini. Kalau Ponzi mereka ngeluarin produk, mereka ada produk harian. Nah, mereka disupport dari apa? Dari dana yang masuk, teman-teman. Harus dipahami itu. Ya kalau misalnya kayak gini, ini investasi sekarang ya, misalnya kayak gini, kita hanya modal misalnya di sini harganya di sini investasikan. Nah, kita cuma modal $30, kita dapat $156. Uangnya dari mana? Ya dari anggota yang baru join gitu loh. Banyak anggota yang beli ini ya, itu terserah mereka, itu urusan mereka. Mereka berpikir bahwa ini akan profit jangka panjang ya, itu nggak apa-apa, namanya juga prediksi. Banyak yang bilang kayak gitu banyak juga yang memprediksi ini bakal bertahan lama kok, ini udah 3 tahun, enggak juga gitu. Orang yang misalnya paham pun sih dengar ini 1.200 hari 1.000, ah tau lah ya, ya nggak perlu jelasin lagi. Tapi yang jelas ketika kalian ingin bergabung yang pasti kan balik modal dulu lah. Ketika udah balik modal baru all in. Ketika belum balik modal kan kalian ketar ketir gitu loh. Ketika balik modal ya udah terserah gitu. Gitu misalnya mau withdraw 20 nanti lah nunggu beberapa menit lagi 22 kok kan 300. Saya tidak menyarankan kalian untuk ikut Ponzi, enggak. Kalian boleh ikut apapun, Metaverse boleh, Ponzi boleh, trader boleh, forex boleh, saham boleh, anything. Dan itu mungkin membuat Anda lebih santai. Kalau Ponzi kalian tahu sendiri Ponzi kayak apa ya, Ponzi kayak apa, Metaverse kayak apa, itu pasti ada sendirilah. Ponzi MLM itu kalau saya lebih tertarik Ponzi karena apa? Karena Ponzi ketika anda main solo itu bisa loh, bisa withdraw, maksudnya bisa loh menghasilkan. Ketika itu anda main solo, banyak loh ya di LC ini main solo mereka bisa menghasilkan karena usianya lebih panjang gitu. Tapi harus diingat gitu loh, ketika anda main solo ya uangnya harus diputar di itu aplikasi. Ketika anda udah balik modal dan itu anda bisa narik bulanan, harian, usahakan uangnya sebagian di situ. Kenapa saya bilang kayak gini ya, apa ya, Ponzi itu kan selama mereka ada uang mereka akan tetap ngasih uang ke kita, kecuali mereka udah promo gede-gedean apa gitu, promo apa gitu, dan itu ya mereka pasti butuh uang lah untuk diputarkan gitu. Tapi menurut saya ya terserah kalian gitu loh, anda mau beli silahkan, anda tidak mau beli ya juga silahkan gitu. Tapi perlu diingat harus ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa ya, jelas scam. Konsekuensinya itu scam teman-teman. Jadi buat teman-teman yang bingung mau pakai Ponzi apa ya, itu terserah kalian. Saya misalnya mau Vesta silahkan, tapi saya nggak mau main banyak-banyak aplikasi teman-teman, dua aja, Polet sama LC. Kalau misalnya LC scam, saya nyari satu lagi nggak tahu nyari apa. Yang jelas
kita jangan terlalu banyak main aplikasi, seriusan. Bolehlah kalian main aplikasi 10 atau 15 gitu ya, modalnya emang gede, tapi ya balik lagi, kalau misalnya itu scam banyak ya ada termasuk korban kan. Gitu teman-teman. Itu sih benar ilmu yang saya sampaikan ini ya ilmu basic lah tentang ponzian. Tapi banyak yang bertanya ya bang, kenapa ponzi begitu banyak orang yang minat? Ya karena apa ya, karena gampang gitu loh. Anda tinggal beli terus ini dan sebagainya, terus ini manfaat rekrut tambah dan sebagainya, Anda beli terus tinggal ditunggu aja atau tinggal di running. Kalau di Polet kan kita tinggal tunggu, kalau ini kan enggak. Terus sambil ngundang temen gitu, mengundang teman dapat 10% komisi dan sebagainya, terus dibeliin lagi ya, kayak gitulah yang namanya juga ponzi ya teman-teman ya. Kalau misalnya mau kayak Binance, kayak inilah ya Binance ya, jadi kripto. Ini jual beli mata uang kripto. Ini kalian bisa beli, untuk isi ulangnya itu bisa lewat di pendanaan lah, di peer to peer lending. Nah ini bisa cari mau metode pakai apa, misalnya metode pakai Dana, udah. Penarikan pakai Dana, metode pembelian ini pakai Dana. Terus kalau misalnya mau jual ya ini tinggal jual aja, metodenya Dana. Ini sih tinggal jual. Ini harganya segini, minimal 500, cuma kripto 17.000. Ini bisa pakai Dana kayak gini. Terus kalian bisa beli kripto misalnya di pasar di sini, tinggal beli aja, tinggal beli atau terendah di sini ya. Ini mungkin beli LOM lagi, beli Octobecom, atau beli yang listing baru, yang baru itu NTR, Cyber Safe, itu Arkam, Floki, PP. Ini kalian bisa beli, dan ya kalian tahu sendiri kripto kayak gimana. Tapi saya lebih menyarankan kripto sih daripada ini. Saya masih ngehold lah, nunggu pasarnya menurun dulu baru saya beli. Ini ada Alpaca, ada AMD, BTC, ada ETH, banyak sih sebenarnya. Saya bilang bahwa Anda harus memanajemen uang Anda, jangan semuanya dijadikan ponzi. Anda juga bisa misalnya beli saham ya teman-teman. Aku pakai iPod sih, nggak pakai yang lainnya. Pakai iPod, terus misalnya tinggal beli. Kalau saham aku sih cuma buat perlindungan aja. Nah, kayak gini lah, sahamku juga banyak ruginya di saham, karena ya mungkin ini banyak ruginya teman-teman, nggak ada yang untung sih. Ini juga ada listing baru, MSTI, RGAS, UNDG. Tapi teman-teman kadang kalau listing baru itu juga rugi. Aku rugi gede loh di listing baru. Misalnya BPRI beli 100 slot 11 slot, ini rugi 55.000. Terus apalagi GRPM cuma beli 12 slot, ini ruginya 50.000. 73 MSI 73, ini ruginya 73.000, 67%, kayak nggak ada gunanya gitu loh. Terus di sini ada Sido lumayan ruginya 13% ya. Aku nggak terlalu suka di saham. Kenapa? Saham itu bandarnya pemilik perusahaan, itu memegang saham perusahaan, mereka tinggal jual seenaknya. Terus di sini juga ada dividen ya, dividen di mana Alkohol Amir RUPS dapat dividen 1.200, lumayan lah. Kalau saham kalian ya cari yang bank aja, yang apa, misalnya BRI, BMRI, ini Bank Mandiri juga rugi. Karena nggak tahu kenapa ya, kalau aku di saham itu ketika aku punya uang, saham itu lagi naik, nggak tahu. Ketika sahamnya lagi turun, nggak punya uang, ya udah nggak apa-apa, namanya juga investasi jangka panjang kan. Kalau misalnya mau berdagang ya mending ke Binance lah.
untungnya cepet. Di sini juga ada PNL harian, ini PNL 70 apa 30 hari cuma segini 10%. Ya, lumayan lah 30 hari 10%. Ini 7 hari 17%. Ya kalau misalnya Anda bisa konsisten ya itu bagus, tapi permasalahannya kan enggak semuanya bisa konsisten gitu loh. Enggak semuanya beli gitu. Ini saya masih menunggu market down lah ya, soalnya ini BNP, BTC sama ETH tuh masih naik-naiknya. Nah, itu masih naik kan. Oh 15 miliar ini udah turun lah, udah mulai turun. Nunggu surut lah, mereka lagi gencar-gencarnya itu ya. Nih lagi naik, lagi naik kan. Saya nggak mau ketika saya beli nanti turunnya di 202, $20 melayang. Itu sih dari saya. Balik lagi ya di mana ya, sini LC mining ya, LC mining ya ponzi lah, bukan Binance. Anda pasti paham ya. Saya nggak terjun di forex ya teman-teman. Kalau forex itu kalian harus punya ilmu, banyak ilmu seriusan. Sama forex itu ketika Anda nggak bisa ngendalain emosi, lossnya gede loh. Karena mereka kan sebenarnya di Binance kan juga ada kan. Binance di Binance itu juga ada, itu namanya future ya, future. Ini tinggal beli, leverage-nya berapa, 20 kali lipat, atau ini kayak leverage paling tinggi itu 75 ya. Tapi mereka pasti bilang memiliki leverage tinggi seperti 10 kali akan meningkatkan likuiditas Anda sesuai dengan kalkulator risiko Anda. Likuiditasnya ketika Anda gede, ini ketika Anda misalnya ini udah 75 kali ya istilahnya gitu. Di sini kalau misalnya kalian leverage-nya gitu, misalnya di sini untung 4.000 lah ya. Kalau misalnya leverage-nya 10 kali lipat, berarti Anda untung 40.000. Kalau leverage-nya 20 kali lipat, berarti Anda untungnya adalah 80.000. Kalau leverage-nya 50 kali lipat ya tinggal kalikan aja gitu loh. 40 kali 5 itulah dapat lah. Tapi harus dipastikan juga dengan kerugiannya teman-teman. Ya kalau leverage-nya itu Anda untung, leverage-nya tinggi, misalnya ini untungnya 0,08%, tinggal kali 10, Anda berapa dapat? Misal kali 20, 0,8, 1,6 ya, 1,6 lah ya. Kalau misalnya kalian rugi misalnya 5%, dikalikan 10 per ya ruginya 50%, kalikan 20 habis modal Anda. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya Anda main forex, biasanya leverage-nya itu disesuaikan lah dengan kalian. Misal 30 kali lipat itu bagus. Kalau misalnya leverage-nya emang tinggi ya nggak apa-apa gitu loh. Jadi itu dari saya, sedikit ilmu lah. Daripada ponzi sebenarnya uang dari ponzi itu ya kalian alihkan ke Bitcoin atau ke saham itu lebih bagus. Jadi dari saya, thanks for watching.